Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Sadia Reda sebagai moderator dan saya bersama kedua teman saya yang bernama. Nama saya Yogi Sandi Segian. Saya Ririn Hasrat Ketika Taluku. Di sini kita akan membahas tuntas mengenai kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, saksikan terus videonya ya. Oke, sekarang kita bersama Kak Ririn. Menurut Kak Ririn, bagaimana sih kedudukan Pancasila di negara kita ini? Nah, kedudukan Pancasila itu adalah posisi atau tempat Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila adalah sumber hukum dasar nasional. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk memahami ini, kita bisa melihat beberapa aspek tentang kedudukan Pancasila bagi bangsa di Indonesia, yaitu diantaranya, yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan cita-cita dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu ciri-ciri khas atau karakteristik bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu kristalisasi pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang membentuk sikap, watak, perilaku, norma, dan etika bangsa. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu landasan atau fondasi yang menentukan arah dan tujuan negara Indonesia. Yang kelima, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu kesepakatan para pendiri negara untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Dan yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu gambaran ideal atau harapan bangsa Indonesia yang ingin dicapai melalui perjuangan bersama. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kedudukan Pancasila di negara kita ini. Dan sekarang saya bersama Bang Yogi. Menurut kamu apa sih fungsi dan peran Pancasila di negara kita ini? Baiklah, saya akan membahas mengenai fungsi dan perannya Pancasila. Jadi, berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Pancasila adalah filsafat dasar Republik Indonesia. Ia berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan bagi negara ini dan diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita juga akan bahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagaimana sih Kak, menurut Kakak, Pancasila sebagai sistem filsafat itu? Begini Kak, Pancasila sebagai sistem filsafat yang dimaksud itu adalah mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila, di mana juga Pancasila sendiri dikembangkan oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Nah, untuk mengetahui filsafat itu apa, jadi secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani Kak, yaitu kata phil yang memiliki arti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Oh, jadi begitu ya Kak. Jadi Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat itu karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem yang tepat. Ya, begitu Kak maksudnya. Seterusnya, di dalam sila-sila Pancasila itu memiliki beberapa sistem filsafat. Apa aja sih yang termasuk di sistem sila-sila Pancasila tersebut? Baik, saya akan menjawab. Jadi, sistem-sistem yang termasuk ada 3. Yang pertama itu sila-sila Pancasila menurut kajian ontologis. Ontologis merupakan dasarnya atau hakikatnya di mana manusia memiliki hakikat secara mutlak. Yang kedua itu
sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi. Epistemologi dalam kajian ini bertujuan untuk mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dari Pancasila. Yang terakhir, sila-sila Pancasila menurut kajian eksiologi. Eksiologi meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, begitulah penjelasan tentang sistem-sistem kajian yang termasuk dalam kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Selanjutnya, kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, sebelum masuk ke materi inti nih, kita perlu tahu dulu apa sih ideologi itu. Jadi, ideologi merupakan ilmu pengertian dasar ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Jadi, menurut Kak Ririn, bagaimana sih Pancasila sebagai ideologi itu? Oke Kak, dari yang saya ketahui, makna suatu ideologi bisa ditemukan dari karakteristiknya. Nah, karakteristik suatu ideologi ada 4 Kak. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Maksudnya, ideologi muncul di saat orang sedang tidak berpikir untuk mencari solusi, tapi mengatasi masalah yang tidak berdampak. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Maksudnya, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis sebagai ide yang hendak mengatur tertib hubungan masyarakat. Maka, ideologi biasanya menyajikan penjelasan dan visi mengenai kehidupan yang hendak diwujudkan. Di samping itu, ideologi sering menampakkan sifat self-contained dan self-sufficient. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam. Dilihat dari definisi secara horizontal, ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dari penjelasan yang bersifat parsial sampai kepada gagasan atau pandangan yang komprehensif. Dan yang terakhir, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Maksudnya, ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya membuahkan hasil berbagai pemahaman dan penerimaan dari pra berikutnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi. Selanjutnya, coba jelaskan apa saja sih fungsi-fungsi khusus ideologi. Baik, saya akan menjawab fungsi-fungsi khusus dari ideologi itu. Pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunianya. Dan keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendalian konflik dan integratif. Selanjutnya, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila nih, Kak. Apa saja sih nilai-nilai Pancasila dan apa sih makna dari nilai Pancasila itu, Kak? Baik Kak, saya akan membahas nilai-nilai Pancasila satu persatu ya Kak. Dimulai dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara yang didirikan adalah bertujuan untuk manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai individu dan sosial. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Dan sila yang terakhir atau sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Dari semua pembahasan yang telah kita dengarkan, saya punya pertanyaan lagi nih. Apa saja sih faktor penyebab lemahnya nilai-nilai Pancasila di Indonesia? Baik, saya akan menjawab. Terdapat beberapa penyebab lenturnya nilai-nilai Pancasila antara lain: kurangnya peran pendidikan agama dan pembentukan sikap remaja, kurangnya pendidikan Pancasila, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh lingkungan, orang tua, sekolah maupun masyarakat, dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada kakak nih. Sekarang kan kita di zaman era digital. Apa sih tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era digital ini? Kak, menurut saya, tantangan penerapan Pancasila di era digital itu yaitu
adanya arus globalisasi, masuknya budaya asing ke Indonesia, penggunaan teknologi yang bebas, kurangnya pemahaman nilai Pancasila, penyebaran berita bohong, tidak adanya kesadaran menjaga nilai Pancasila, terpengaruh hal buruk dari luar negeri, dan yang terakhir, radikalisme dan terorisme. Jadi, kesimpulannya, sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai pengatur penyelenggaraan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Artinya, Pancasila berkedudukan formal dalam tatanan hukum negara Indonesia sebagai norma dasar atau aturan prinsip yang tidak dapat diubah. Demikian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.